Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Purworejo 88,5 MHz Irama FM paling dipercaya milik kita bersama. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pendengar Irama FM dimanapun berada di kesempatan pagi hari ini ya. Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat tentunya ya. Dan selalu jaga kebersihan, cuci tangan, selalu pakai masker apabila keluar rumah ya, ataupun pergi kemanapun. Dan selalu tetap di rumah saja, kecuali penting ya. Dan kembali hadir bersama Ayu menemani Anda di kesempatan pagi hari ini. Kali ini di dialog interaktif ya bersama Puspaga. Oke, silakan untuk Anda yang nantinya ingin berinteraksi langsung ya, membahas tentang keluarga ataupun masalah anak dan lain sebagainya ya. Ya, di sini sudah hadir narasumber kita di studio Irama FM, ada Mbak Dita Triani SPSI selaku konselor Puspaga ya. Sebelum ke pembahasan kita sapa dulu. Selamat pagi, apa kabar Mbak Dita? Ya, selamat pagi Mbak Ayu. Selamat pagi para pendengar Irama FM. Ya, mungkin ini sudah mulai new normal kayak gitu ya. Nah, walaupun sudah mulai new normal, tapi untuk masyarakat Purworejo itu harus tetap tetap harus waspada kayak gitu, harus berhati-hati, tetap menggunakan masker jika keluar rumah seperti itu. Oke, semangat lah ya untuk menghadapi segala sesuatu yang ada di sini, dan semoga kita semua diberikan perlindungan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, kesehatan dan dihindarkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Amin ya. Ya, di sini sebelum ke materi tema yang nanti akan kita bahas, seperti biasa untuk mengawali jumpa kepada pendengar Irama FM, memberikan pengawalan ya terhadap Puspaga itu seperti apa. Silakan Mbak Dita. Nah, jadi untuk Puspaga sendiri itu merupakan pusat pembelajaran keluarga seperti itu. Nah, di mana di kami itu memiliki 3 layanan seperti itu. Nah, yang pertama itu ada layanan konseling pasif, di mana untuk masyarakat Purworejo yang ingin berkonsultasi masalah keluarga, terus masalah perkembangan anak kayak gitu, bisa langsung datang ke tempat kami di mana itu di dekat kolam renang Arta Tirta kayak gitu ya. Terus juga ada konseling aktif, di mana untuk konseling aktif itu untuk masyarakat yang kesulitan datang ke tempat kami. Nah, kami itu bisa ke tempat ke rumahnya kayak gitu. Terus juga ada sosialisasi. Nah, di mana nanti kalau ada sosialisasi atau permintaan narasumber nanti bisa mengirimkan surat ke Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana seperti itu. Nanti ditujukan kepada kepala dinasnya gitu. Ya. Nah, tapi ini untuk masa yang sedang mulai new normal seperti itu. Nah, kemarin kan habis pandemi seperti itu. Untuk mungkin masyarakat yang masih keberatan untuk datang ke tempat kami itu bisa konseling pasifnya itu bisa lewat WhatsApp atau SMS seperti itu. Nah, di mana itu nomornya yang pertama itu ada Ibu Sania 0896 5455 8131. Saya ulangi lagi 0896 5455 8131. Kemudian ada saya sendiri Dita Triani 0859 5135 3439. Nah, saya ulangi lagi ya, 0859 5135 3439. Ya, mohon dimanfaatkan. Layanan ini gratis. Jadi misalkan dari layanan itu sudah ada pernah yang SMS ataupun WhatsApp yang lain-lain tidak? Iya kan. Ada mungkin tanya kayak gitu Mbak, konsultasi. Mungkin kalau misalkan remaja kayak gitu ya Mbak, atau mungkin lagi jatuh cinta kayak gitu mungkin, atau itu bisa. Boleh nih ya untuk Anda kaula muda, yuk Puspaga siap. Oke. Ya, kita akan ke pembahasan di mana kita akan mengangkat tema disiplin positif. Ya, mungkin akan memberikan penjelasan melatar belakangnya apa kita mengangkat tema disiplin positif. Nah, mengapa sih saya mengangkat tema itu disiplin positif? Nah, di sini terkadang tuh banyak sekali ya. Mungkin apalagi ini di kemarin yang sudah beberapa bulan ini anak di rumah terus kayak gitu Mbak. Nah, bosen itu. Nah, beberapa orang tua itu mengeluhkan anaknya yang kecanduan gadget seperti itu Mbak. Karena sekarang juga apa-apa itu harus pakai gadget seperti itu. Nah, terkadang orang tua juga tidak bisa mengontrol kayak gitu, sehingga anaknya bermain gadget terus kayak gitu. Terus juga selain itu juga kebanyakan tidak mau belajar dan tidak mau mendengarkan nih ketika diberi penjelasan. Nah, misalnya alasannya tuh kadang anak-anak
mau belajar kayak gitu ya, mah minjem gadget nih, minjem HP, ternyata nggak belajar, ujung-ujungnya malah YouTubean atau main game seperti itu. Nah, kadang kalau misalkan anak-anak kan kadang misalkan kalau disuruh udah jangan main gadget kayak gitu kan malah marah atau gimana nih Mbak nih. Nah terus juga sering kali nih anak tantrum di tempat umum, misalkan mau minta mainan kayak gitu nggak diturutin malah nangis kayak gitu, marah-marah di tempat umum. Terus juga yang terakhir itu banyaknya fenomena kekerasan yang terjadi di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Oke, jadi banyak sekali di sini melatar belakangi kenapa kita mengangkat tema disiplin positif, karena walaupun positif itu tidak hanya berpikiran positif saja. Jadi perlakuan secara fisik mungkin kita juga harus didisiplinkan. Nah, di sini definisi sendiri dari disiplin positif itu seperti apa sih gitu? Nah, disiplin positif sendiri itu merupakan sebuah penerapan disiplin positif, di mana penerapan itu dengan cara mengurangi hukuman ataupun sogokan ataupun ancaman kepada anak. Nah, seringkali kan terkadang orang tua misalkan ingin anaknya disiplin kayak gitu, ingin anaknya disiplin tapi dengan memberikan ancaman atau sogokan, misal nih, ayo PR-nya dikerjain, kalau enggak nanti nggak mamah beliin es krim kayak gitu. Nah itu merupakan suatu bentuk ancaman. Nah terkadang hal yang seperti ini nih terkadang bukan karena tanggung jawab anak sebagai dia harus menyelesaikan tugasnya, tapi dia karena takut adanya hukuman kayak gitu, atau karena nanti kalau misalkan aku ngerjain PR nih nanti dikasih es krim ataupun ada dibeli ada sesuatu. Jadi bukan karena tanggung jawabnya sebagai mungkin pendidik ataupun Nah, selain itu juga di mana disiplin positif itu merupakan upaya mengkomunikasikan perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Jadi antara orang tua dan anak itu ada komunikasi yang efektif seperti itu. Nah, mengajarkan anak untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Nah, anak-anak yang biasanya itu memiliki disiplin positif itu merupakan biasanya itu menjadikan anak itu lebih mandiri. Nah, di situ juga karena anak memiliki motivasi dalam dirinya kayak gitu. Jadi memiliki motivasi internal bukan karena motivasi eksternal seperti yang tadi saya bicarakan, karena dia itu menyelesaikan tugas karena tanggung jawab saya kayak gitu, bukan karena adanya hukuman atau ancaman dari luar. Nah, itu merupakan motivasi internalnya. Sedangkan motivasi eksternalnya itu es krim ataupun hukuman dari orang tuanya itu kayak gitu. Memang diharapkan yang es krimnya aja, yang penting saya garap gitu kan. Iya. Tapi memang ini agak-agak sedikit susah, tapi nanti kita bahas ya caranya bagaimana. Oke. Nah, di sini disiplin positif itu ada macamnya nggak sih, seperti apa sih gitu? Nah, disiplin positif itu bukanlah membiarkan anak melakukan apapun yang dia mau kayak gitu. Jadi orang tua juga harus memiliki batasan, seperti harus membatasi anak kayak gitu. Dalam artian di sini juga orang tua itu harus memiliki aturan, tapi aturan itu harus disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi antara anak dan orang tua itu harus memiliki aturan yang disepakati keduanya, atau bahkan dalam keluarga itu sendiri. Misalkan di dalam keluarga itu sendiri dibuat kesepakatan bersama. Kalau misalkan jam 7 sampai jam 8 malam nih tidak ada yang boleh pegang HP kayak gitu. Itu udah dibuat aturan. Jadi misalkan ada yang pegang HP dalam keluarga itu, jadi saling mengingatkan kayak gitu. Jadi dibuat aturan bersama. Nah, selain itu juga bereaksi cepat terhadap situasi. Terus disiplin positif bukanlah menghukum daripada memukul atau membentak. Jadi tidak harus orang tua itu harus menghukum, tapi nggak harus menghukum maupun membentak anak seperti itu. Nah, tapi disiplin positif itu membantu anak mengembangkan kontrol diri sepanjang waktu. Jadi kesepakatannya dijalankan dengan konsisten. Seperti misalkan tadi aturan yang contoh kecilnya tidak boleh bermain HP. Nah, itu secara konsisten, misalkan dari jam berapa sampai jam berapa itu waktunya quality time dengan keluarga kayak gitu. Terus juga mengkomunikasikan dengan jelas, terus juga menghormati anak dan mendapatkan rasa hormat dari mereka. Jadi orang tua hargai anak kayak gitu. Jadi hargai anak, misalkan hargai usahanya, misalkan dengan memberikan pujian tapi dengan momen yang pas kayak gitu. Terus juga mengajari anak bagaimana membuat keputusan yang baik.
selain itu juga membangun keterampilan dan kepercayaan diri anak. Nah, jadi anak ketika memiliki diajarkan dengan disiplin positif itu juga akan mengembangkan keterampilannya kayak gitu. Juga mengajarkan sikap respek anak terhadap perasaan orang lain. Begitu. Jadi memang memberikan ini ada apa ya namanya keterikatan batin anak juga ya di sini untuk biar respon ke luar, jadi nggak ke dalam aja misalkan sibuk gadgetnya. Jadi memang ya sih kayaknya memang berat sekali sih ya jadi orang tua ini. Aduh, disiplin positif ya. Untuk Anda yang ingin berinteraksi langsung bisa melalui line teleponnya di 02753214446 dan juga SMS online serta WhatsApp-nya di 081392696815. Ya, kita langsung ke tahapan-tahapan ya. Jadi memang memahami anak itu susah. Jadi ada orang tua yang memang sibuk bekerja. Jadi sama anak pun dia juga nggak hafal seperti apa karakternya. Malah kadang mbahnya itu yang hafal gitu kan. Nah, di sini memahami tahapan tumbuh kembang anak seperti apa saja sih gitu. Nah, jadi sebagai satu alternatif nih, sahabat sebagai orang tua itu dapat menggunakan pola tahap yang banyak digunakan oleh para ahli nih Mbak, seperti Rudolf Steiner, Marius Montessori, dan Ki Hajar Dewantara. Nah, berikut tahapan yang harus diketahui orang tua nih. Jadi untuk tahap per 7 tahunnya yaitu untuk tahap usia 0 sampai 7 tahun nih. Nah, pada tahap ini biasanya tuh anak sebagai peniru ulung kayak gitu Mbak. Jadi apapun yang dilakukan oleh orang tuanya ataupun oleh orang-orang di sekitarnya itu biasanya anak meniru. Seperti contohnya perkataannya. Nah, di sini kita sebagai orang tua ataupun sebagai pengasuhnya itu disarankan dengan berkata mungkin bersikap baik di depan anak kayak gitu. Jadi peran orang tua adalah hanya dengan menjadi model yang baik untuk ditiru oleh anaknya dan menghadirkan lingkungan yang positif baginya. Jadi antara anak dan orang tua itu memiliki attachment atau kelekatan yang tinggi seperti itu Mbak. Nah, untuk usia 7 sampai 14 tahun nih, pada tahap ini anak sedang membangun rasa mulai menaruh kepedulian nih. Jadi anak merasa terkadang berempati dengan lingkungannya seperti itu. Misalkan contoh kecilnya ada temannya yang jatuh kayak gitu, temannya yang jatuh. Nah, itu gimana nih respon anak, menolongnya atau gimana atau hanya diam aja. Nah, ini tergantung dia diasuhnya seperti apa. Kalau jadi kapok gitu. Nah, kadang kayak gitu. Nah, lihat temennya jatuh ataupun malah di kaos kayak gitu dipoyokin bahasa Jawanya gitu loh. Nah, di sini juga selama prosesnya energi yang besar untuk bereksplorasi nih. Anak biasanya pada usia ini juga senang bereksplorasi kayak gitu, mencari tahu kayak gitu. Juga nah, yang tahap terakhir itu ada tahap usia 14 sampai 21 tahun nih. Pada tahap ini anak sedang membangun nalarnya untuk mulai bisa berpikir dan merefleksikan lingkungannya. Nah, anak biasanya pada usia 14 sampai 21 tahun nih biasanya sudah mulai sudah bisa diajak berdiskusi bersama kayak gitu. Jadi cari jati sendiri juga ya. Iya, sedang mencari jati dirinya. Nah, kita sebagai orang tua itu mendampingi anak seperti itu. Nah, di samping terus menjadi model yang baik dan memberikan referensi standar pada anaknya, orang tua juga menjadi teman diskusi nih. Jadi misalkan anak usia 14 sampai 21 tahun ini kan kayak misalkan sedang mengenal lawan jenis ataupun sedang senang bermain dengan temannya. Nah, kita sebagai orang tua misalkan anaknya curhat kayak gitu, curhat atau apa, nah kita menerimanya kayak gitu. Nah, jangan sampai anak malah lebih senang curhat di luar kayak gitu loh. Jadi saya merasa didengarkan misalkan pada temannya ataupun malah mencari perhatian khusus sama orang lain kayak gitu. Memang banyak sekali ini peran orang tua tidak hanya memberikan uang atau memberikan kebahagiaan semata ya, tapi karena yang penting saya kerjaannya lancar, anak senang dikasih apa yang diinginkan, nggak hanya seperti itu ya. Jadi membangun dari tahapan-tahapan kepribadian sang anak juga penting sekali. Nah, di sini bagaimana sih cara kita menerapkan nilai kedisiplinan seperti apa saja yang akan kita bangun terhadap anak? Mungkin sih bisa dijelaskan. Nah, jadi membangun nilai kedisiplinan pada anak itu bisa melalui loving authority. Jadi otoritas yang penuh kasih sayang, yaitu merupakan kebalikan dari sikap otoriter yang biasanya masih banyak diterapkan oleh orang tua nih. Jadi kan kadang masih banyak beberapa orang tua yang menerapkan pola asuh yang otoriter. Jadi
apapun itu berkuasa dipegang oleh orang tua kayak gitu. Misalkan anak harus nurut nih sama orang tua, misalkan untuk masuk sekolah nih, misalkan untuk masuk sekolah. Nah, kamu harus bisa masuk ke sekolah A, misalkan kayak gitu. Nah, jadi di sini coba diubah, misalkan ayolah berdiskusi, adek pengennya sekolah di mana, contoh kecilnya seperti itu. Nah, terus berikut adalah contoh penerapan nih loving authority dalam keseharian. Nah, misalnya saja itu menjadi model yang baik nih. Jadi anak-anak belajar dengan cara mencontoh. Jadi apalagi untuk anak yang sudah usia dini kayak gitu ya Mbak. Jadi apa-apa kan itu ditiru kayak gitu. Karena anak merupakan peniru ulung kayak gitu. Oke, betul sekali memang. Nah, selain menjadikan diri sendiri sebagai model yang baik, orang tua juga harus dapat menghadirkan sosok, dapat menjadi tauladan secara berkesinambungan atau secara terus-menerus kayak gitu Mbak. Jadi baik dari lingkungannya atau memberikan anak, misalkan anak masih kecil itu bisa memberikan cerita-cerita inspiratif kayak gitu. Jadi cerita yang yang membuat anak itu terinspirasi seperti itu Mbak. Misalkan diceritakan orang-orang yang sukses nih seperti apa kayak gitu. Nah, di situ anak mungkin dapat termotivasi dari cerita tersebut seperti itu. Nah, selain itu juga mencari pilihan kata yang positif nih. Jadi ketika anak mendengarkan orang tua atau mendengar orang tua dengan kata-kata yang positif, nah di hari mendatangnya itu mungkin bisa menirukan orang tuanya seperti itu. Juga yang baik-baik juga ya. Iya, kayak misalkan nih biasanya kan kita sebagai orang tua misalkan sering bilang kalau anak bermain colokan atau apa, jangan bermain colokan kayak gitu. Nanti kesetrum kayak gitu. Kan? Nah, sebaiknya itu bisa mengganti kata-kata tersebut, jauhi colokan itu, nanti kamu sakit loh kayak gitu. Nah, itu kan ada perbedaan antara kalau misalkan tadi jauhi colokan itu kan merupakan larangan kayak gitu. Nah, sedangkan kalau diganti dengan istilah jauhi colokan itu, nanti kamu sakit. Nah, itu sebagai bentuk rasa kasih sayang orang tua terhadap anaknya seperti itu. Nah, selain itu juga menegaskan secara konsisten apa yang harus anak lakukan. Jadi kita nih yang paling susah kayak gitu ya Mbak. Kadang yang paling susah itu menghindari kata jangan seperti itu. Iya, memang udah terbiasa. Nah, kadang di kehidupan sehari-hari juga jangan sentuh api atau misalkan jangan sentuh colokan tersebut. Nah, itu masih susah dilakukan seperti itu ya, kebiasaan dari awal ini dari orang tua dari dulu nih. Ya, nah itu bisa diganti dengan misalkan mengganti kata jangan itu misalkan jangan makan sambil lari-lari kan biasanya kayak gitu. Nah, itu bisa diganti dengan habiskan makananmu, duduk kayak gitu, duduk dulu kayak gitu. Tapi itu kadang masih kalau nggak dibiasakan kayak gitu ya Mbak ya. Juga di sini selain itu juga mengenalkan batasan nih pada anak. Jadi banyak anak yang merasa tertekan dengan proteksi orang tua kayak gitu. Nah, terkadang misalkan contoh kecilnya waktunya tidur nih, misalkan waktu bubuk siang misalkan nih anak malah main kayak gitu, main terus, atau misalkan sore itu masih main terus. Nah, terkadang kan orang tua udahlah jangan main terus kayak gitu, udah sore kayak gitu. Nah, kita sebagai orang tua, nah mungkin kadang sebagai orang tua juga merasa takut ya misalkan anaknya main terus atau nanti nah itu kita sebagai orang tua dampingi anak saja kayak gitu. Nah, di sini dikhawatirkan kalau misalkan kita terlalu memproteksi anak kayak gitu, anak malah mendobrak proteksi tersebut. Jadi kayak misalkan diam-diam nggak ada orang tuanya malah melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Memang misalkan ini cerita sedikit ya, ada memang seorang anak yang mungkin kelas 4 SD. Jadi dia pernah bercerita tentang orang tuanya yang mengharuskan. Dia cerita itu dulu diharuskan ke sekolah di situ harus juara 1. Akhirnya memang anak itu juara 1 terus, ranking 1 terus. Nah, tetapi di kelas 6 dan hampir mau ke SMP, dia bercerita akhirnya saya sebenarnya dulu itu tertekan karena orang tua menginginkan saya untuk ranking 1 terus. Tapi anak tersebut memang juara 1 terus. Tapi di situ untuk ke SMP-nya sampai SMA-nya akhirnya dia tidak bisa melanjutkan ke sekolah yang memang bagus gitu. Karena memang anak itu bercerita tertekan. Itu bagaimana dengan hal-hal seperti itu? Jadi kan kalau mungkin ini dari awalnya itu emang, nah karena
Nah, orang tua ingin disiplin positif itu, Mbak. Jadi orang tua menginginkan anaknya supaya anaknya itu jadi yang terbaik kayak gitu, ya. jadi yang terbaik kayak gitu. Nah, saya pernah membaca artikel seperti ini. Prestasi kesehatan mental anakmu itu lebih penting daripada prestasi di sekolahnya kayak gitu. Nah, jadi terkadang orang tua itu menginginkan anaknya itu menjadi yang terbaik di misalkan akademisnya nih. Nah, padahal belum tentu anak juga belum tentu menguasai itu. Mungkin di bidang non akademisnya juga bisa bagus kayak gitu, Mbak. Nah, di sini mungkin adanya tekanan tersebut juga anak menjadi rajin kayak gitu mungkin. Tapi nah di tadi Mbak Ayu cerita mungkin di sisi lainnya juga dia seperti memberontak kayak gitu. Nah, namun kadang kan nggak ada kekuatan kayak gitu, Mbak. Saya harus ranking 1, nanti kalau enggak saya mengecewakan orang tua. Nah, di sini tuh lama-lama nggak mempan kayak gitu, Mbak. Mendobrak proteksi tersebut kayak gitu. Misalkan contoh kecilnya nih, misalkan anak-anak nih yang ayo rapikan mainanmu, nanti kalau enggak dibelikan mainan lagi nih. Nah, lama-lama itu juga nggak mempan. Kayak misalkan nih dalam kehidupan sehari-hari nih, Mbak, terkadang kita nggak kerasa nih antara ancaman atau pilihan. Misalkan ketika misalkan di dalam mobil anak misalkan rewel atau nangis nih. Nah, tujuan kita itu kadang pilihan kayak gitu, tapi ternyata itu ancaman. Nanti kalau nangis terus ibu turunkan di sini loh, nanti ibu tinggal apa-apa juga gitu. Gitu nah, nanti ibu turunkan di sini loh. Padahal itu sebuah bentuk ancaman, tapi kadang orang tua itu nggak kerasa bahwa itu sebuah ancaman seperti itu. Nah, lama-lama kayak gitu, nanti anak lama-lama tidak mempan kalau misalkan diancam seperti itu. Udah biasa gitu. Pernah begitu biasa. Kan? Nggak mungkin ibu saya meninggalkan saya di sini kayak gitu. Kalau udah berpikir seperti itu kan, udah berpikir akhirnya udah dewasa juga bakalan mikir lagi, dulu orang tua aku begini. Iya, jadi lama-lama anak bakal tidak mempan seperti itu. Sendiri ya. Oke, terima kasih sekali untuk Anda yang masih bergabung di 88,5. Silakan untuk Anda yang ingin berinteraksi langsung ya di line telepon juga SMS online serta WhatsApp-nya. Oke, lalu kita ke penerapan disiplin positif. Jadi seperti apa sih kita menerapkan yang ditunjukkan kepada anak dalam mengembangkan hubungan yang baik terhadap anak, orang tua dan anak? Bisa dijelaskan mungkin penerapan disiplin positif. Nah, jadi penerapan disiplin positif itu sendiri yaitu anak saling menghormati antara satu orang dengan orang lain nih. Karena dalam hal ini merupakan model bagi anak. Jadi orang tua itu memberikan model yang baik untuk anaknya supaya anak menjadi meniru seperti itu. Nah, juga mengidentifikasi motif dibalik perilaku atau tindakan anak, kemudian mengubah keyakinan anak yang membuat dia melakukan tindakan atau merubah perilaku tersebut. Nah, biasanya kan kayak misalkan nih orang tua kadang kan nggak tahu nih, misalkan anak saya kalau misalkan saya marahin kok kencing di celana atau pipis di celana, atau misalkan dia kalau marah itu pipis di celana. Nah, kadang kan orang tua nggak tahu, malah kok pipis di celana kayak gitu, marah-marah. Nah di situ kita bisa melihat kenapa sih kok anak saya kalau misalkan merasa ketakutan atau langsung pipis gitu kan. Langsung pipis. Nah, kita cari tahu dulu nih penyebabnya itu apa. Terus juga komunikasi yang efektif dan keterampilan kan untuk memecahkan masalah. Terus juga disiplin yang mengajarkan bukan bersikap menghukum atau permisif seperti itu. Terus juga fokus pada solusi bukan hukuman. Selain itu memberikan dorongan bukan pujian. Nah, di sini berikanlah dorongan pada anak, jangan sering memberi pujian seperti itu. Nah, berikan pujian secara sewajarnya saja kayak gitu. Nah, ini kita sedikit membahas tentang fokus pada solusi bukan hukuman ya, sedikit saja. Kan banyak sekali orang tua menegur anaknya untuk tidak melakukan ini, tidak melakukan itu, tapi tidak memberikan solusi, tidak memberikan pengertian kenapa nggak boleh itu. Nah, ini berkaitan juga dengan orang tua memberikan seperti jangan makan di pintu, nanti jodohnya lari. Nah, itu seperti itu bagaimana? Kayak gitu ya, Mbak. Nah itu kadang kayak gitu ya. Misalkan kita menyuruh anak untuk kamu harus belajar kayak gitu, atau kamu harus merapikan tempat tidur nih. Kalau enggak kayak gitu. Nah, sedangkan orang tua sendiri itu tempat tidurnya berantakan kayak gitu. Iya, nah, kadang nggak sadar nih bahwa kamu harus ini, kamu harus itu, sedangkan kita nggak memberikan contoh yang baik. Nah, itu coba fokuslah pada solusi bukan hukuman kayak gitu. Jadi apa solusinya nih biar anak saya
melakukan hal tersebut kayak gitu. Jadi untuk itu cobalah buat aturan. Nah, seperti yang tadi saya katakan di depan itu, cobalah buat aturan bersama dengan anak. Nah, jadi di sini ada kesepakatan bersama antara anak dan orang tua seperti itu. Ya, dengan tips menerapkan disiplin positif pada anak, mungkin kita akan sedikit fokus pada penyebabnya dulu dan lain sebagainya. Tapi kita langsung kepada Mbak Dita langsung saja ya. Tips menerapkan disiplin positif pada anak itu seperti apa saja? Ya, tips untuk menerapkan disiplin pada anak itu ada beberapa ya Mbak ya. Jadi yang pertama itu fokus pada penyebab suatu perilaku. Nah, jika anak menangis, marah atau bertingkah kurang baik, orang tua jadi jangan menghentikan tindakan itu, namun cari tahu dulu penyebab anak, mengapa sih anak saya nangis kayak gitu kan. Kadang misalkan kita udah capek kayak gitu, anak kita nangis terus itu. Nah, kita cari tahu dulu kenapa sih anak saya melakukan tindakan seperti itu. Nah, atau karena dia nggak nyaman ataupun karena dia apa yang ingin dia inginkan kayak gitu. Jadi bisa didiskusikan dengan anak kayak gitu. Terus juga selain itu ada fokus pada solusi. Nah, setelah mengetahui alasan dia melanggar aturan atau penyebab yang membuatnya bersikap tidak baik, orang tua sebaiknya memberikan pilihan solusi nih. Misalnya anak marah atau bertingkah laku karena orang tuanya itu terlalu sibuk bekerja dan fokus dengan pekerjaan. Jadi si anak itu merasa kurang diperhatikan dengan orang tua, sehingga dia kadang anak mungkin merasa rewel kalau sama orang tua, caper kayak gitu ya Mbak ya. Jadi orang tua di sini juga harus memberikan pengertian sih, mengapa ibu harus bekerja, mengapa bapak harus bekerja seperti itu. Nah, juga beri kesempatan untuk belajar dari konsekuensi natural. Nah, konsekuensi yang natural itu konsekuensi yang sejalan dengan kesalahan yang dibuat. Misalkan saja nih, anak menumpahkan minuman atau menumpahkan makanan. Jadi jangan suruh anak, ayo pel kayak gitu, ayo bersihkan. Nah, tapi dilihat konsekuensi apa nih yang misalkan dia menumpahkan minumannya, seperti misalkan nanti kalau misalkan adik menumpahkan minuman, kalau nggak diberesin nanti kakak kepleset loh kayak gitu. Jadi konsekuensinya apa kayak gitu. Ataupun kita sebagai orang tua, ayo ambil lap, kita bersihkan bersama-sama nih kayak gitu. Jadi anak itu merasa orang tua saya masih membuat motivasi saya seperti itu. Selain itu juga menerapkan aturan yang jelas nih. Jadi sebaiknya dalam menetapkan suatu aturan, batas-batasannya harus jelas. Misalkan untuk anak-anak yang sudah bisa diajak komunikasi, bisa dibuat kesepakatan. Nah, konsistensi yang diperlukan dalam melatih anak disiplin. Misalnya, jika orang tua ingin menerapkan peraturan seperti halnya boleh membeli satu mainan saat jalan-jalan, maka aturan tersebut harus dilakukan secara konsisten nih, atau harus terus-menerus. Misalkan sebelum pergi kayak gitu, ataupun sebelum jalan-jalan kayak gitu, nanti adik boleh beli mainan satu ya kayak gitu. Jadi di rumah kayak gitu harus dibuat kesepakatan seperti itu. Gimana kalau misalnya di tempat? Nah, kadang kayak gitu nih Mbak. Jadi di rumah kadang sudah satu, di tempat dua. Di tempat dua, kalau nggak diturutin nangis kayak gitu nih. Jadi kalau misalkan anak sudah sudah bisa diajak berkomunikasi, nah itu nanti dibuat kita sebagai orang tua secara tegas kayak gitu Mbak, secara tegas. Jadi batasan bukan sepenuhnya melarang, tapi membuat anak itu menjadi menjadi disiplin kayak gitu ya Mbak ya. Terus juga berempati pada anak. Berempati berarti orang tua berusaha memberikan memahami perspektif anak atau memahami sudut pandang anak kayak gitu. Memahami seperti saat melihat anak bermain di bak mandi nih. Biasanya kan kalau misalkan lagi mandi kan kadang nggak mau nggak mau mentas kayak gitu. Lama banget mainan kayak gitu. Nah, kita kan kadang sebagai orang tua kayak gitu mau mengerjakan pekerjaan lain. Nah, di sini kita sebagai orang tua coba deh memahami perspektif anak, memahami perasaan anak kayak gitu. Jadi kenapa sih anak saya suka kayak gitu. Terus juga nanti lama kelamaan kita sebagai mengajaknya untuk berhenti. Jadi sedikit demi sedikit kayak gitu Mbak. Ketika mencari solusi saat anak bertingkah laku kurang baik. Terus juga berikan dukungan nih, bukan sekedar pujian. Nah, jadi jangan puji anak karena fisiknya, tapi karena karena perilakunya. Misalkan saja nih Mbak, kamu cantik deh kayak gitu. Kan kadang kita nggak kerasa nih, adik cantik deh. Nah, itu cantiknya karena apa nih kayak gitu. Nah, bisa diganti dengan karena sifatnya. Misalkan adik cantik loh
sekarang jam segini udah mandi, ataupun adik cantik loh udah ngerjain PR, ataupun nah kita nggak sembarangan anak pinter. Nah kadang kan anak nggak tahu pinternya karena apa. Nah takutnya di sini juga nanti anak gila pujian seperti itu loh Mbak, nggak tahu nih ya. Nah jadi karena sifatnya adik pinter karena udah ngerjain tuh ngerjain PR nih kayak gitu, jadi sifatnya kalau nggak ngerjain jelek dong. kayak gini. Terus juga memberikan pujian dengan momen yang tepat nih. Jadi jangan berlebihan dalam memberikan pujian pada anak seperti itu Mbak. Jadi seperti itu ya. Apa kalau misalnya orang tua juga kadang memanfaatkan pujian tersebut. Ayo adik cantik kalau mau bantu ibu misalkan. Nanti kalau misalnya nggak mau bantu jelek deh. Itu bagaimana dengan kesan-kesan seperti itu? Nggak apa-apa sih Mbak kalau misalkan untuk untuk itu kan buat memotivasi anak kayak gitu. Adik cantik deh kalau misalkan mau membantu ibu kayak gitu. Nah jadi anak itu ada ada dorongan. Ya saya harus membantu ibu. Tapi jangan jangan terlalu sering. Jadi tiba-tiba bilang adik cantik deh atau adik pinter deh, tapi nggak ada alasan yang lain seperti itu. Dan juga dimanfaatkan oleh sang kakak biasanya. Adik cantik loh, kalau misalnya kakak dikasih permennya, nggak dikasih jelek loh, awas besok nggak kasih loh. Gitu. Nah di sini juga orang tua juga nggak usah kadang kan anak saya nggak usah diberikan pujian, nanti takutnya kayak gitu kan. Takutnya menjadi anak yang sombong ataupun itu kalau misalkan secara berlebihan lah itu bisa seperti Memang itu. Ya kalau misalnya gila pujian itu ketika anak tersebut melakukan kegagalan, dia akan seperti kayak ada beban moral tersendiri mungkin ya. Oke, terima kasih sekali. Dan di sini tentang disiplin positif tadi kita sudah bahas ya, dan semoga bermanfaat. Nah, memberikan kesimpulan seperti apa sih dari awal sampai akhir? Nah, jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa adanya sogokan, hukuman, ataupun ancaman. Nah, dengan menerapkan disiplin positif pada anak, orang tua lebih memahami anak dan membangun komunikasi yang baik pada anak nih. Dengan komunikasi yang baik, anak bisa merasa terhubung dengan orang tua sehingga anak merasa nyaman kayak seperti itu. Jadi membicarakan perasaannya itu dengan orang tua, terus juga bisa menghargai dan memberikan kasih sayang pada sesama seperti itu. Nah, jadi jika disiplin positif diterapkan secara konsisten, maka sangat efektif dalam mengajarkan sesuatu pada anak. Oke, ini bermanfaat sekali ya memang ya. Ini terkait new normal, kalau bisa juga new untuk merawat anak juga ya. Jadi yang biasanya seperti ini, ayolah kita berubah ya, untuk anak juga, untuk kita sendiri juga ya. Jadi sebagai orang tua juga kita memberikan yang terbaik lah untuk anak kita sendiri. Karena kalau misalnya kita memberikan anak mulai dari sekarang, juga kalau misalnya kita tua, nah kita akan merasakan juga ya dampak baiknya, dampak positifnya juga gitu kan. Oke, memberikan closing statement kepada masyarakat Purworejo ataupun pendengar Irama FM dimanapun berada terkait bagaimana tentang harus yang memang kepada anak, dan juga memberikan pengertian tentang pandemi terhadap anak, dan seperti apa langsung jadi Mbak. Untuk para pendengar Irama FM, nah tetap melakukan dukungan, tetap merupakan supportiveness pada anak seperti itu. Jadi dukunglah anak sedini mungkin seperti itu. Nah, jadi untuk tadi yang mungkin belum belum puas dengan penyampaian materi saya, bisa SMS ataupun WhatsApp, ataupun mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan seperti itu, bisa langsung menghubungi kami. Nah, untuk apabila ada salah-salah kata maupun penyampaian yang kurang pas seperti itu, saya mohon maaf. Sama ya, apalagi dengan Ayu yang suka ngomong banyak belibet kadang iya. Oke, terima kasih untuk mendengar Irama FM ya. Sekian karena kita sudah juga waktunya sudah mepet habis malah ya, dan tentunya semoga bermanfaat informasi-informasi yang kita sampaikan untuk Anda semuanya tentang disiplin positif ya dari Puspaga yang dibawa oleh narasumber kita Dita Triani SPSI ya. Oke, untuk Anda tetap di 88,5 MHz Irama FM, masih bersama Ayu menemani Anda di Ragam Pesona dengan tips, trik, dan informasi ringan.